terakhir kita kemarin sampai ke belajar sebentar di sini dulu ya, saya cek sebentar ya. Bentar ya, pencacah. Kita masuk ke ini adalah aplikasi daripada pemakaian ya, daripada flip-flop ya. Kemarin kita ada D, dan di D juga ada kita ini sedikit ya untuk apa namanya, untuk memori ya, bukan RAM. Jadi dia sebelum datang clock, datanya akan tetap tersimpan data yang lama. Ada beberapa di flip-flop. Nah, tapi di flip-flop dia nanti lebih banyak ke register. Ininya ya. Kalau counter itu lebih banyak nanti ambil dari JK flip-flop. Kan dia nanti geser ya, isi memindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, pencacah nanti menghitung. Menghitungnya tentu dasarnya adalah binar ya. Jadi kalau kita menghitungnya nanti untuk desimal, tentu ada syarat-syarat tertentu yang harus kita lakukan terhadap register counter tersebut. Itu pencacah pencacah ya, counter kalau gitu. Ini yang paling banyak di sama register nanti yang di dalam peralatan digital ya, masuk komputer. Pencacah yang di drive atau yang dikendalikan oleh clock. Clock itu kemarin ada perubahan nilai sesaat ya, dari 0 menuju 1 atau 1 menuju 0. Kalau enable, yang penting dia 1 atau 0 nanti dia. Low dia 0 atau high dia 1. Tapi kalau clock, dia adalah perubahan sesaat pada saat nilai 0 menuju 1. Tapi setelah 1 dia tidak lagi mendrive. Atau 1 menuju 0 untuk clock negatif. Jadi ini yang banyak ditemukan di peralatan digital. Jadi karena pusat clock, jadi dia antara perubahan dari 0 menuju 1, waktunya sesaat, tetapi setelah 1 dia ada waktunya. Setelah 0 juga waktunya sama ya. Tapi pada saat perubahan tersebut dia adalah waktunya sangat pendek. Nah, pada perubahan itulah menjadinya nanti perubahan isi dari clock. Jadi dia bisa juga nanti kita untuk membuat jam digital ya, atau ukur waktu. Nah, nanti dia berdasarkan frekuensi ya, satu clocknya berapa hertz. Nah, ini dia dibuat dari yang kita pelajari kemarin, flip-flop. Itu adalah rangkaian regeneratif ya, pada saat satu input terpancung, yang lainnya hubung. Yang lain sebagai penghantar, yang lain terpancung. Yang lain sebagai terpancung, yang satunya penghantar. Kemudian juga nanti untuk mempercepat operasi pencacah paralel. Istilah datanya paralel nanti sama register ya. Dia akan datangnya clock, jika clocknya sama, dia akan outputnya akan keluar berparalel. Nah, ini kita pelajari nanti. Karena adanya apa namanya perbedaan bilangan dasar ya, dari bilangan dasar kita desimal ke bilangan dasar benar atau nanti heksa gitu ya, atau nanti oktal, maka nanti ada modulusnya. Jadi perhitungannya tidak sebanyak counter yang disediakan. Counternya ada 2 flip-flop, maka dia akan menghitung dari 0 sampai 3 ya. Setelah 3 dia akan kembali ke 0 otomatis. Nah, jika kita umpamanya hanya menginginkan modulus 2 sampai 2 saja, pasti nanti sebelum 3 dia akan di reset. Ya, ada presetnya. Ini kemarin ada reset dan preset gitu ya di flip-flop. Selain input SR, D, CK atau gambar dengan clock, ada juga nanti preset dan clear-nya. Nah, itu adalah gunanya kalau kita bekerja dengan sekelompok flip-flop. Jadi kita tidak bisa membebaskan dia. Dia itu inputnya bebas itu nanti
datanya akan random. Jadi harus dimulai umpamanya semuanya dari nol atau semuanya dari satu, atau ada yang satu, ada yang nol, tapi dia dengan nilai tertentu gitu ya, tidak bisa bebas. Ada yang mulai dari tiga, ada yang dari satu, itu nanti akan kacau kalau kalkulator digital. Dia harus startnya tuh dengan nilai tertentu. Makanya ada reset atau reset. Resetnya sebenarnya clear ya, reset, clearkan. Reset sama dengan memberi nilai awal ya, sama dengan set. Set dari pra dia sebelum bekerja disuruh kasih nilai. Nah ini sebelum bekerja di nolkan dulu. Nah ini reset ya. Jadi dia ada kalau kita menginginkan nilai-nilai. Kalau tidak dia nanti resetnya ini akan kembali ke nilai awal setelah nilai awal kita tentukan gitu ya. Setelah nilai tertentu menghitung itu kembali ke awal. Tapi kalau umpamanya kita tidak sampai akhir dari kumpulan dari apa namanya counter tersebut, di tengah jalan kita kembali ya kan, ke nilai awal atau ke nilai tertentu. Bisa saja nanti ya. Makanya harus ada risetnya. Jadi dia setelah menghitung nilai yang dituju, dia tidak melanjutkan ke nilai berikutnya yang lebih besar, tapi kembali ke awalnya. Ke awalnya bisa nilai tertentu, bisa 0, bisa 1, atau bilangan lain. Tapi nanti gunanya riset. Pada saat kita tidak melanjutkan lagi ke bilangan lebih besar atau ke bilangan lebih kecil kalau nanti perhitungannya mundur ya. Mundur kan lebih besar. Kalau kecil kan dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau besar 100, 99, 988 dan seterusnya kan. Bawah sampai 0. Ini dia untuk mendekodekannya nanti bertanya. Nilai tertentu ini kita kodekan, oh nilai ini harus kembali ke awal atau kembali ke nilai tertentu. Nah, ini kita mulai dari biner 4 bit. Nanti simulasinya semulai dari yang 2 bit ya. Nah, 4 bit, berarti kalau 4 bit dia akan menghitung dari 0 sampai F. 0 sampai 15, berarti perhitungannya 6 ya. Ingat 2 pangkat N ya. Kalau 4, 2 pangkat 4 adalah 16. Tapi karena perhitungan mulai dari 0, perhitungan tertingginya adalah 15. Jadi kalau 4 bit dia 15 itu 1, 1, 1, 1. Kalau awalnya 0, 0, 0 akan. Jadi 0 sampai 15, hitungnya 16. Kalau dia 3 nanti, berarti ketiga 2 pangkat 3 adalah 8. Startnya 0, berarti dia 0 sampai 7. 0, 0, 0 sampai 1, 1, 1. Kalau dia 2, berarti dia 2 pangkat 2, 4. Dihitung dari 0, berarti dia sampai 3. 0, 1, 2, 3. Kalau 1 tentu, 2 pangkat 1, 2 ya, 0 atau 1 saja. Nah, nanti kita tidak mulai yang 1, yang 1 udah kemarin ya, JK. Nah, ini dalam pencacah 4 bit ini, nanti J dan K-nya dikasih nilai 1. Ini ya, yang toggle kemarin kan. Kalau J-nya yang 1, berarti output-nya akan selalu 1 A-nya. A komplementnya atau Q-nya kemarin ya, Q atau Q komplementnya selalu ini 1, ini 0. Kalau K-nya yang 1, berarti A-nya yang 0, A komplementnya 0, atau Q-nya yang 0, Q komplementnya yang 1. Kalau 00 tergantung nilai terakhir apa. Kalau nilai terakhir ada 1 ya di A-nya 1, A komplementnya 0. Nilai terakhirnya 0 ya 0. Jadi nggak pasti kan, bukan nilai terakhir. Yang pasti adalah J dan K. J-nya 1 pasti 1. Nah, kalau tersebut counter tidak berjalan, kalau sudah 1 ya 1 terus ini. Tidak akan merubah ke berikutnya. Nah, untuk merubah makanya nilai J dan K-nya 1. Kalau 1, nilai datang clock akan merubah nilai akhir lawan dari. Kalau ini akhir A-nya 0 menjadi 1. A-nya 1 ini menjadi 0. Ini clock-nya adalah perubahan dari 1 menuju 0 ya. Jadi kalau ini 1 berubah jadi 0 ini akan berubah. Tapi kalau 0 menuju 1 ini belum berubah. Berubahnya nanti setelah 1 menuju 0 baru dia berubah. Tetapi kalau nilainya J terus atau K terus ya nilainya itu terus. Makanya J dan K-nya dikasih nilai 1. Dalam prakteknya J dan K boleh dilepas. Tapi dalam simulasi nggak bisa ya, harus dikasih nilai 1. Kalau dilepas artinya dia J dan K-nya 1. Kalau disambungkan ke nilai ya. Nah, dia akan berurutan. Sama A-nya 1, ya, datang clock, baru masuk B-nya 1, A-nya 0. 0, semua dulu kan, datang clock, A-nya 1. Yang terbesarnya kanan ya, 0, 0, 0, 0. Harusnya clocknya sebelah sini nih ya. Ini yang terkecil dulu. Nah, kemudian setelah A berubah, B ikut berubah. Pada saat perubahan, A-nya dari 1 menuju 0. Makanya nilainya pertama 0. Semua ya. Ya, ini dia tadi ya. Tidak ada presetnya di sini belum kita pasangkan ya. Nanti di simulasi kita pasangkan. Nanti lihat datasheet.
Nah, untuk dia bekerja, nilai ini berubah datanya clock, preset dan clearnya harus kasih nilai 1. Kalau 0 dia tidak berubah. Kalau presetnya 1, berarti nilai awalnya 1. Clearnya yang 1, berarti nilai awalnya 0 terus. Kalau presetnya 1, 1 terus, tidak berubah-ubah. Preset dan clear 1, ini dia datang clock, dia akan. Nah, ini kita coba dulu. Kita mulai dari yang 2 nanti ya. 2, apa namanya, 2 flip-flop. Berarti dia akan menghitung sampai 2 pangkat 2, 4. Berarti mulai dari 0, 1, 2, 3. Jadi bukan 4 terakhirnya ya. 3. Karena dia hitungnya dari 0. 0, 1, 2, 3. Yang berikutnya kita coba yang 3 dan seterusnya. Ini nanti yang terakhir ya. Oke, kita coba mulai dari yang 2 dulu. Jadi kalau dia 2, berarti dia nanti akan menghitung 0 sampai 3 binarnya ya. 0 sampai 3. Nah, ini yang 2. Nah, ini tadi kan preset dan clearnya kita jadikan 1. Nah, atau sebentar saya ambilkan datasheet-nya supaya kalau di lab harus kita lihat datasheet. Karena semua IC-nya ini mirip. Hanya beda kakinya, ada yang 16, ada yang 14. Maka kodenya menentukan. Nah, ini power ininya. Datasheet-nya 7470. Kalau kita lihat IC-nya ini seperti ini aja nanti di atasnya hitam nih kan kode. Nah, kaki 1 apa? Ini sini kita lihat. Oh, kaki 1 clock 1. Berarti untuk isinya 2 nih. Ini dia kan. Dual JK flip flop. Ada dengan preset dan clear. Ada preset dan clearnya gitu kan. Nah, ada 2 dalam 1. IC itu ada 2 JK flip flop. Nah, ini dia. Untuk yang data presetnya tadi ya. Ini ada isinya kan. Ada ini untuk JK pertama nih. Clock pertama ini dia. Preset pertama aktif low ya, 0 tadi kan ada bulat ya. Aktif kedua clear juga aktif low untuk preset pertama. Ini J yang pertama. K-nya pindah ke sini. 16 nggak urut ya, kalau di simulasi simbol urut kiri semua, output kanan. Ini enggak deh. 1 2 3 jadi ini 4, kemudian ini sini. JK-nya. Outputnya di sini 15 dan 16. Kemudian ini VCC dan ground ini dipakai bersama nanti untuk aktifnya ya. Sambungan kalau tidak JK dan tidak bekerja hanya kok beda ya. Ini untuk kedua. Yang depan 2 itu flip flop yang kedua ya. Nah, preset dan clearnya nih aturannya dia. Jika preset dan clearnya, ya sini ya, clocknya kalau clocknya apa saja ya, ya dan jika-nya bebas gitu loh. Mau dia outputnya akan selalu jika presetnya clearnya ya high ya, yang 1 yang 5 volt, sedangkan presetnya itu low atau 0, makanya outputnya selalu tinggi. Jadi outputnya 1 terus. Dan komplemennya clearnya high, low. Jika presetnya ya tinggi, low-nya ya rendah, dia karena dia aktif low ya, kebalikannya ini jadi 1, ini jadi 0 kan kalau dibalik. Ininya malah low terus atau kalau dua-duanya rendah, apapun datanya dia berubah. Nah, ini di sini dia. Jika preset dan clearnya dua high, maka dia datangnya clock, karena clocknya nanti ini kalau clocknya di sini dia kan aktif high ya. Jadi perubahan dari 0 menuju 1, maka jika J dan K-nya 0, maka outputnya nilai terakhir. Nilai terakhir bisa 1 bisa 0 ya. Jika ini 0, ini 1, ini 1, ini 0. Ini nilai terakhir. Kemudian jika J-nya yang 5 volt atau high, K-nya 0, maka nilainya selalu high terus. Ininya low terus, rendah terus. Jika kebalikannya J-nya yang low, H, berarti dia low, ini high. Jika dua-duanya tinggi, ya seperti kita buat tadi, ini toggle. Toggle-nya pas ada perubahan 0 menuju 1, kalau sini, atau kalau aktif low, dia 1 menuju 0, maka dia akan merubah nilai terakhir. Dan nilai terakhirnya 0,1, dia jadi 1,0. Jadi nilai terakhirnya 1,0, jadi 1,01. Nah, itu dia. Nah, toggle. Data kalau lagi berubah lagi, data kalau lagi berubah lagi. Nah, ini dia untuk datasheet-nya ya, datasheet-nya. Nah, ini saya lihatin ininya yang simbol sama yang IC-nya. Nah, IC-nya seperti ini tadi ya. 8 di sini. 1 2 3 4 ini yang sampai 5 kalau pertama ya nyebrang ke sini. 16 K-nya outputnya 15 14. Untuk kalau kedua ini dia. Kaki 6 7 8 kemudian ke
12, 11, 10, 9. Ground dengan VCC itu adalah power bersama. Nah, kalau sini kan itu memudahkan gambar nih ya. Kalau realnya ini kita nanti tidak urut, tidak semua di sini, power di kanan. Ini isinya dua ini. Dua ini sama dengan ini. Nah, ini kita simbolnya, ini sepertinya urutan IC sesungguhnya. Nah, ini kalau kita jalankan, ingat lagi dia akan menghitung nih ya, reset dan clearnya satu ya. Reset dan clearnya kita hubungkan ke 5 volt. Reset dan clearnya. Active low dia. Clocknya, di sini dia active low ya. 4, 6, active low. Jadi perubahan 1 menuju 0. Ini menunjukkan nyala 1, mati 0. Ini saya buat kecil dulu. Ini dia, ini 1 Hz ya. 1 Hz. Coba jalankan dulu ya. Ini clocknya saya ini kan dulu. Nah, atau ininya dulu. Clocknya jalan, cuma ininya enggak. Berarti ininya, clearnya saya 0 kan ya. 0. Resetnya 1. Itu tidak kerja. Lalu kan, ininya 0 terus. Karena presetnya harusnya kalau presetnya aktif ini akan 1 ya. Presetnya 1. 0. Kalau udah berubah nih. 01, 01, 01 berubah. Tapi output tidak berubah. Karena presetnya masih 0. Ya, kalau dia 1 nanti baru dia akan berubah. Dari 0 datang clock berubah 1, 2, 3. Ini saya perkecil sedikit ya. Saya pelan. Sebalik. 0, just per F ya. Ngehat lah ya. Ya kelihatan. Perubahan clock berubah, perubahan clock lagi berubah, perubahan clock lagi berubah, setelah 3 kembali lagi ke 0. Nah, ya kan? Jadi di kembali start 0-nya itu tidak perlu kita gunakan apa-apa. Kecuali kita hanya menghitung sampai 2. Nah, jadi ya, 2 baru. Ini kita yang normal dulu ya. Yang 2 flip-flop, berarti dia akan menghitung dari 0 sampai 3. Setelah 0, berubah, datang perubahan clock ya. Kok berubah lagi, datanya. Ya, perubahan dari putih ke merah ke putih ya. Nah, karena dia dari active low ya. Jadi dari 1 menuju 0. Merah menuju putih dia berubah. Putih enggak. Merah menuju putih berubah. Kembali lagi dia ke 0. Nah, 2 pangkat N. Berarti 4, perhitungnya 4. Jadi bukan terakhirnya 4, karena mulainya dari 0. 0, 1, 2, 3. Mari lagi. Bukan sampai 4 ya. Jadi kalau kita menurunkan angka 4, berarti kita perlu 3 ini. Nah, coba yang 3 dulu. Berarti 2 pangkat 3, 8. Jadi nilai tertingginya adalah 7 ya. Nah, N kurangin 1. Nah, ini kita yang 3. Kalau 3 dia berarti kalau IC-nya perlu 2 IC. Ya, kalau ada IC-nya ya. 2 buah IC. Karena satu IC ini hanya berisi 2. 22 nanti. Ini dia bisa. Atau ini. Kita ambil lagi nih. Biar cepat. Ini setengah. Itu dulu ya. Ini sama dengan tadi. Pada saat clear-nya masih 0, ya dia tidak akan bekerja. Nilainya itu terus. Nah, 0. Karena presetnya yang 1. Karena aktif low. Kalau ininya aktif high, ini akan 1. Ini tidak kerja 1 terus gitu ya. Ini kan 1 dia. Nah, lihatin ini ya. Kalau saya jadikan ini 0 ya. Bukan ke 1. Bukan ke 0. Nah, nilainya juga akan berubah. Kita kembalikan ya. Ini 0 dia kan, berarti dia dibalik jadi 1. Nah, 1 semua dia kan. Karena presetnya 0.
nggak berubah dia nanti. Datang clock nggak berubah-ubah. Satu terus. Nah, kalau ini presetnya ini yang saya nolkan, jadi clearnya yang nol. Jadi dia akan satu terus, nol terus itu ya. Kembalikan. Jadi supaya dia bekerja nanti preset dan clearnya itu harus satu karena dia aktif low. Kalau dia aktif high ya dia harus kita nolkan ya satu-satu dia kan. Nanti kalau saya satukan ini ya ulang lagi ini kembali ke nol nanti ya. Oh. Karena presetnya satu dibalik menjadi nol. Dan kan di sini nol dibalik menjadi satu. Berarti dia ininya yang nol, ininya satu. Kalau ini yang satu, ini yang nol, dia akan nol. Seperti ini tadi ya. Kalau ininya yang kita jadikan ke nol, udah, dia akan mengisi satu semua. Tapi tidak berubah datang clock. Nah, kalau saya buat satu-satu, berarti dia akan menghitung dari 0 sampai 7. Nah, ini kita lihat. 0, datang perubahan clock, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kembali ke 0. Nah, gitu ya, kembali ke 0. Reset ya, reset. Kembali ke 0. Itu terus dia. Jadi kalau kita punya 4, dari kita potong. Oh, kita mau 4 gitu ya. Nanti saya pause di sini ya. Kita mau sampai 4. Sampai 4 dia harus di reset ya. Kalau tadi 3 kan nggak bisa. Setelah 3 dia ke 2 ya. Hanya 3 ya. Sama saya maunya hitung sampai 4. Nah, sampai sini Bapak kan. Berarti dia mau masuk ke 5, nanti ini kita reset. 5 itu berapa? Berarti yang besarnya ini ya. 1, 0, 1. Berarti pada saat ini 1, ini 0, ini 1, kita reset yang ini. Kita nolkan. Nanti pakai gerbang. Nanti ada gitu ini. Ini kita yang normal dulu. Ya, yang normal dulu. Dia akan menghitung dari 0 sampai nilai tertinggi dari kombinasi flip-flopnya. Dengan pangkat 2 pangkat N ya, kurang 1. Umpamanya 2 pangkat 2 kurang 1 berarti 3 maksimalnya. 3, 2 pangkat 3, 8 kurang 1 berarti 7. Kalau 4, 2 pangkat 4, 16 dikurang 1, 15. 15 itu F dia. Nah, berarti bilang heksa. Kalau ini dia bilang oktal. Nah, kalau biner hanya 1 ya. 0, 1, 0, 1. Dia hitungnya sampai oktal, sampai 7. Setelah 7 dia kembali lagi. Tidak ada bilang 8-nya. Berarti bit kedua dia. Nah, kalau kita perlu di atas 7, berarti 8 atau 9, berarti kita harus nambah ini, berarti 4. Nah, ini. Dia masuk. Bit. Kalau dia 4 bit, gitu ya, berarti dia akan menghitung 0 sampai seperti dulu ya. Ini IC-nya berarti dia dua IC nanti ya. Sama dengan yang tadi. Cuman yang tadi satunya nggak kepake gitu ya. Kalau ini dia juga kepake. Jadi ada 4 IC yang 2 IC untuk 4 flip-flop. IC-nya seperti sini ya. Berarti J yang kedua ini, kan? Nah, key yang kedua ya, key yang kedua ini ya. Nah, ini dia kaki 9, J-nya ini key note-nya, ini key ya ke 11. Kaki 11 masuk ke kaki clock pertama IC kedua. Nah, yang di sini kedua nanti. Begitu urutannya. Dengan masing-masing ya. Nah, ini kita coba sama ini. Ini dia, kalau ini nggak diaktifkan dulu, dia menghitung 0 sampai 15. 1, 1, 1. 0 sampai 15. Tapi karena clear-nya masih 0, maka dia berubah. Ini 1 malah ini kan. Ini kan 1 juga nih, 0 juga sama 0. Ini dulunya sama. Tadi kan berbeda, 1 langsung, 1 ini ya. Nah, baru dia akan aktif nih. Nah, 1 clock udah berubah nih. Nanti saya ini setengah lagi ya, supaya agak pelan. Angkat saja. Jadi kalau makin kecil waktunya, kan separ deh ya T-nya.
urutannya ya. Ini udah berubah. Tuh. Ini tidak berubah. Karena ini masih, dua-duanya masih nol. Karena aktif low ya. Kalau nol, kalau dia aktif high ini udah ada selesai nih. Berjalan dia. Nah, baru kita aktifkan dia akan berubah. Mulai dari nol dulu. Nanti dia, ini ya sebalik ya. Ini yang paling kecil ya. Maka saya urut. Ini 3, 5, 6, 7. Nah, mana yang sebesarnya paling kiri ya. Ini 8. Harusnya tadi juga seperti itu ya. Jadi yang paling kecil itu di kanan. Bilangnya gitu. C 12, D 13, E 14, F 15, kembali lagi ke 0. Nah, itu ya. Tadi harusnya seperti itu. Ini urutannya ya. Ini dia 3. Urut ya. Yang berikutnya juga sebentar ya. Urut. Jadi kalau bilangan itu kan yang paling kanan adalah bilangan terkecil, yang paling kiri adalah bilangan terbesar. Ini kan kita kebalik. Yang kirinya yang terbesar. Yang kecil. Ya, harusnya menuju paling kanan. Dan tengah. Nah, tetap tengah ya. Kemudian yang paling kecil ya ke kanan. Urutannya tadi. Ininya 0 di sini, 1, 2, 7. Coba kita coba ya. Jadi ininya, ini salah ya, ini apa? Coba. Yang terbesar, itu nanti agak bingung. Ini juga ya. Ini coba yang terkecil di sini, yang terbesar di sini. Oke ya. Nah, kita coba. Tahu di sini. 1, 2, 3 ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang 7 tadi ya. Yang kecil paling kanan, berarti dia mulainya dari sini dulu. 1 ya kan. Geser sini 2, ini dengan ini 3, ini baru yang ini 4, dengan ujung-ujung 5, 2 ke atas, ini key-nya juga nanti ya. Yang kecilnya ya. Itu.
Karena ya, sebenarnya. Ini apa kalau balik cuma kita agak bingung aja ya. Sudah, ini, ya. Yang tiga tadi sama. Jadi dia menghitung 0 sampai 15. Jadi ya. Sama dengan yang tadi. Kalau 7, umpamanya 7 tadi kita mau hanya sampai 6 atau sampai 5, berarti kita potong. Nah, ini biasanya untuk dekade atau untuk bilangan desimal. Kalau kita gunakan yang 3, kita tidak sampai desimal, di sama oktal ya, sampai hanya 7 kan. Nah, 8, 9 apa? Nggak bisa. Apalagi hanya 2. Dia hanya menghitung 0 sampai 3. 4 sampai 9 nggak ada. Kita gunakan 3, 8 sampai 9 nggak ada. Kita gunakan 4, dia malah lewat. Ya, kita coba. Setelah 9 dia malah ada A, artinya 10 ya. Artinya 10 itu kan 2 digit ya, harusnya 2 digit. 9 harusnya berarti kembali ke 0 kali. Nah, ini enggak kan ya? Karena dia 2 pangkat 4, berarti dia menghitung sampai 16 dari 0. C, D, E, F. Baru kembali. Padahal kita sampai 9 kembali ke 0 maunya. Nanti itu perlu kita reset pada saat dia mau A. Nah, itu dia. Pada dulu teorinya lagi ya, perhitungannya. Nanti itu frekuensinya juga. Itu yang normal baru ya, yang keadaan apa normal. Jadi dia akan menghitung berdasarkan urutan normalnya. Kalau kalau satu flip flop dia hanya menghitung 01, 01, 01 kembali ke 0. Kalau menghitung kalau 3 berarti dia 0 sampai 7 kembali ke 0, 0 sampai 7 kembali ke 0. Kalau kita mau di antaranya, 0 sampai 5. Kita bilang tertentu itu ada, tapi walaupun penggunaannya tidak sebanyak yang urut ya. 0 ada 4 dia menghitung 0 sampai 15 atau N. Kita maunya 9 nanti baru kita atur. Ini kita sudah membuat beberapa, ini sudah mewakili di sini nih ya. Ini clock yang tadi. Satu clock hanya merubah satu. A-nya berubah sekali. Clock kedua baru untuk B-nya yang berubah. Clock keempat baru C-nya yang berubah. Clock ke-8 baru D-nya yang berubah. Clock ke-16 baru dia. Ini ya, habis kembali lagi ke 0 semua. 0, 0, 0 lagi. Baru kembali lagi ke clock ke-17, kembali lagi A yang berubah. Dan nanti dan seterusnya. Ulang lagi dia. Tadi satu clock ini nih. Clock, ya berubah 0 ya. Menuju 1 dia nggak berubah kan? 1 menuju 0 dia berubah. 1. Tapi 0 menuju 1 dia nggak berubah lagi. 1 dia nggak. 0 menuju 1 baru berubah lagi. Ini berubah, yang ini ikut berubah. Clock, selesai satu clock pertama hanya A yang berubah. Selesai clock kedua A dan B yang berubah. A-nya dari 1 tadi menuju 0, B-nya 0 menuju 1. Pada saat 4, 3 yang berubah. A-nya dari 0 tadi nih. 1 kan? Itu dia. Menuju 0. B-nya juga dari 1 menuju 0. C-nya 0 menuju 1. Jadi ininya A-nya 0, B-nya 0. C-nya ya 1. Oh, ini 1, ini 1. Nah, menuju 0 ya. Nah, ini baru 1 deh kan? Nah, ini 0. Oh, itu seterusnya tadi deh kan? Jadi 8 kali clock baru ininya 1, 1, 1, 1 ya. Tapi setelah ini 1 ini nggak berubah lagi kan? Ini yang berubah. Berubah lagi. 8, ini berubah jadi 9. Kemudian ini yang berubah jadi 10. Ini berubah lagi dengan ini 11. Sampai dia ini 14, 15, 1, 1, 1, 1. Jadi clocknya ya. Jadi diperlukan 2 clock untuk merubah B. 1 clock untuk merubah A. Berarti C 4 clock. D 8 clock. Jadi 2 pangkat juga dia kan. Kalau dia yang berubah 1 nih, yang lainnya kembali 0. Untuk semuanya 1 berarti 16 kali clock. Barunya 1, 1, 1. Yang di sini ya. D1, C1, ini 1, ini 1.
Tapi datang clock berikutnya dia akan berubah lagi, ini 0, 0, 0, 0 lagi. Nah, seterusnya dia seperti itu. Ini kalau yang 4 ya, kalau yang 4. Kalau tadi yang 3 sampai sini ya, sini dia. 1, 1, 1 kembali lagi 0, 0, 0. Ini satu lagi. Kalau yang 2 ya kan, sampai 4. 0, 0, 0, 0 dulu sini. Kemudian ini 1, 0, 1. Kemudian ini tetap. Ini 1, 0. Kemudian ini baru dia kembali lagi ke 1, 1. Habis. Maksudnya kita kembali ke 1, 0, 0 lagi. Kalau hanya 1 nih, 0, 1 kembali ke 0. Kalau 2 berarti dia ada 4. Kalau 3 berarti dia ada 8. Kalau 4 berarti dia 16. Nah, ini kan. Ini 2 pangkat juga kan. 1, 2 pangkat 2 ya 1. 2 pangkat 1 ya. 2 kali. 0, 1 kembali ke 0. Kalau 2, 2 pangkat 2, 4. 0, 1, 0, 1, kemudian ini 1, 1. Itu kembali 0, 0 lagi. 3 sampai 7, 1, 1, 1. 8 nih, 16. 1, 1, 1, 1, kembali lagi ke 0 lagi. Hitungannya ya. Untuk clock-nya. Jadi dia akan bergantian. Kan disebut pencacah tak serempak. B menuju A. A menuju clock. Sama ya. Kita dapat A tadi menuju perubahan clock ini. Sedangkan untuk clock B menuju hasil dari A. A yang berubah ini juga nggak berubah. Untuk C juga menunggu B yang berubah. Untuk D menuju, berarti kan ini serial ya. Kalau A nggak berubah, yang ke belakang tidak akan berubah. Walaupun clock berubah terus. Katakan J dan K-nya sudah satu-satu. Di sini cuman J-nya 1 terus. Jadi A 1 terus kan. Jadi ya nilainya ya ini 0, 0, 0, 1, 1 terus. Atau K-nya yang 1, berarti dia 0, 0, 0, 0 terus. Walaupun clock-nya sudah berubah. Karena dia J dan K-nya tidak sama-sama 1, maka nilainya mengikuti J atau mengikuti K. Sehingga flip-flop berikutnya tidak berubah. Karena perubahannya adalah perubahan dari nilai besar ke kecil. Nah, ini nilainya tetap, kan nggak berubah. 0 terus atau 1 terus. 1 dia tidak berubah juga ya, apalagi 0. Karena berubah dari nilai besar menuju kecil. Makanya disebut clock. Kalau enable cukup besar saja atau kecil saja. Itu udah 3 kita ini kan, ada urutan pencacahannya ya. 0, 0 terus tadi kan, 0 semua. Maka dari yang kecil tadi ya, jadi kita awalnya benar. Yang 2 tadi yang kecil. Kemudian 0, 0, 1 dan seterusnya sampai semuanya 1, 1, 1. Nah, urutannya. Ya. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1 dan seterusnya 1, 1, 1 terus 1, 0, 0 lagi ulang ke sini lagi sampai nanti 1, 1, 1. Setelah itu dia kembali ke 0 lagi ke atas. Nah, karena sudah maghrib nanti kita istirahat dulu, nanti kita lanjutkan ya. Ini yang masih yang normal ya. 2 flip flop, 3 flip flop sampai 4 flip flop. Kita istirahat dulu untuk sholat maghrib ya. Nah, ini adalah yang kita bahas tadi, ada 3 jenis, mulai dari 2 flip flop, 3 untuk 8 perhitungan, 4 sampai 15 itu adalah counter clock seri ya. Jadi bergantian antara clocknya itu untuk apa namanya, flip flop pertama menunggu dari clock, flip flop kedua menunggu dari flip flop sebelumnya, outputnya ya. Ya nanti ini dia untuk contoh frekuensinya tadi ya, gelombangnya tadi kan. Untuk clock pertama cukup flip flop pertama cukup satu clock dia sudah berubah untuk satu perubahan ya. Mulai dari 0 menuju 1 atau 1 menuju 0 ya. Untuk clock kedua dia memerlukan 4 dan seterusnya ya. Sehingga nanti waktunya tentu dia akan lebih lama kan. Sama katakan 1 detik untuk clock pertama. Tapi clock flip flop pertama. Clock kedua berarti baru 2 detik dan seterusnya. Ya, frekuensinya. Untuk gelombang A
mempunyai setengah dari frekuensi clock. Clocknya jika clocknya 1 ya, Hertz, berarti A-nya setengahnya, B-nya seperempatnya. Jadi nggak lagi frekuensi di kamu kalian belajar fisika ya, F kecil ya sama dengan seperti jika ininya seperempat berarti T-nya 4 kali. Kalau frekuensinya setengah berarti T-nya 2 kali. Ya, jadi ya. Nah, itu 1 dibagi setengah berarti kan 1 dibagi sama dengan dibagi 2 ya. Jadi dibagi 4 dan seterusnya ya. Tapi kalau D-nya 16 clock-nya, tapi waktunya yang diperlukan adalah 16 detik jika frekuensinya 1 detik untuk 1 clock. Contohnya ini, namanya clock-nya 1 MHz. Sekarang udah sampai giga ya komputer itu ya. Ya. Oh, besarannya. Maka gelombang segi 4 untuk pada apa flip flop A, tapi dia 500 GHz. Itu adalah 1000 Hz ya. 1.1000, 3 itu 1 GHz, ya. Atau 1000 kilo, ya, dengan 1000 kilo. Kalau giga 1 juta. 500 berarti separannya ya. 1,5 mega. 500. Itu B-nya seperempatnya. Itu dia 250. Untuk C-nya seperempatnya, seperdelapannya 125. Untuk D 125 dibagi 2 16 atau 62.500. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Jika digandengkan dengan N-flop, maka kondisi outputnya adalah 2 pangkat N. Ya, 2 pangkat N. Kalau dia 2, berarti di 2 pangkat 2, berarti 4 perhitungan ya. Cuman karena dimulai dari 0, maka dia mulai 0, 1, 2, 3. 3, dia berarti 2 pangkat 38, berarti 0 sampai 7. 4, 2 pangkat 4, 16, berarti 0 sampai 15. 5, 32, ya. Ini kita ambil contoh mulai dari tambahannya, ya. Saya tambah ya. Mulai dari 2 dulu. Ini kalau 2 flip-flop, ya, berarti 2 pangkat 2, berarti sama dengan 4. Di sini ya. Jadi ini sampai 3. Dan kalau 3 flip-flop, berarti 2 pangkat 3 ya. Berarti dia 8. Di kondisinya, ya. Ini dari 00, 7, 1. Ini 3 buah nolnya, kelihatan ya. Sampai 3 buah angka satunya. Kalau 4, 2 pangkat 4, 16. 16. Ini dari 2 ya. 1, 2, 3, 4. Ini juga sampai 4. Ini kalau 5 tadi. Awas sudah ada ya. 5, 32, mulai dari 5 nolnya. Biar kelihatan ya, karena angkanya sama. 6, 64 ya. Nanti dari 0 sampai 63. Ini sampai 31 ya, 0 sampai 31. Nah, terus seterusnya ya. Nah, tapi biasanya yang paling banyak cepat, apa? Kalau untuk digit berikutnya baru gunakan. Nah, kita mau nilai yang lebih besar, berarti 2 buah DKD nanti ya. Karena kita itu kan desimal nilai kita. Kalau itu binar ya, kecuali binar semua, baru ini. Plot, jadi 111. Jadi ada 64 perubahan. Jadi mulai dari 0 tapi ya. Ya kan? Bilangan terbesarnya berarti 2N kurang 1. Berarti kalau ini tadi 4, berarti dia 3. Kalau ini 8, berarti bilangan terbesarnya 7. Kalau 16, berarti dia bilangan terbesarnya 15. Dari F kan. Kalau 32, berarti 31. Kalau 64, berarti 3. Jadi 3, mulai dari 2 juga ya. Ya sama.
Jadi kalau dua buah flip-flop, berarti dia kan tadi 2 pangkat 2, 4, dikurangi 1, berarti 3 ya. Kemudian kalau 1 ya 2 ya, 0, 1 doang. Kalau 3 flip-flop, berarti 2,3, 8, 8,1, 7. Bilang terbesarnya nih ya. Bisa, bisa kembalikan dia. Kita coba tadi sampai 15 ya. Supaya besar ya. Kalau 4 berarti 16, 16 kurang 1, 15 tadi ya kan. Nah, biasanya sampai di sini. Ini kalau 32 berarti 21, 44. Tapi kalau untuk 2 digit orang dari sini nanti kita jadikan bilangan 10 ya. DKD baru 21, 20 ya berarti dia 2 digit kan. Atau lebih dari 10 lah, lebih dari 9 lah. 9 berarti 12 berarti 1 dan 2 kan. Satunya puluhan, duanya satuan. Itu biasanya sampai di sini. Ini kalau binar, kecuali binar terus ya. Kita akan boros. Lebih baik gunakan DKD nanti. Baru setelah itu kita apakah dia 2 bit atau 3 bit. Oh, tadi kan bitnya binar baru ya. Bitnya binar. Kemudian kalau dia heksanya baru dia ini ya. 1 digit. Kalau binarnya 4 digit. Kalau yang 4 ya. Sedangkan heksanya cukup 1. Hanya 1 ya. Heksa. A sampai 0 sampai F. Kalau 3 tadi 0 sampai 7, 3 digit, tapi ini juga hanya sampai 1 digit, 0 sampai 7. Kalau 2, ya 0 sampai 3, teman bilangannya adalah desimalnya apa? Binarnya, kemudian kalau di heksanya 0 sampai 3, ini 4 ya. Nah, itu dia tadi ya. Nah, kalau 2 digit nanti untuk bilangannya, kita menggunakan biasanya DKD. Nah, itu kita masuk dulu nanti ke DKD dulu ya. Tadi itu dia bilangan sampai 10. Berarti tadi 15 di mana? Berarti tidak bisa kita gunakan 2, 3 flip-flop. Karena hanya sampai 7, 8, 9-nya nggak dapat. Kita gunakan 4 flip-flop berlebih. Gimana? Kemarin ada don't care kan? Itu penyedaran. Yang lainnya kita nggak pakai. Jadi setelah dia 9 dan sebelum dia masuk ke 10 atau A, dia akan kembali ke O. Nah, gimana caranya? Nanti kita reset. Cara meresetnya, riset sementara, bukan riset seperti awal. Kalau riset seperti awal, contoh ini, dia tidak berubah-ubah lagi. Ini kita riset juga. Ya, misalnya ini, clear. Riset nih. Nah, riset, dia berubah. Itu aja deh. Nah, makanya kita ada ubahnya itu. Nilainya ya. Berubah, kemudian kita riset. Setelah 2, kita riset. Ini jalan dulu. Gitu. Ini kalau dasar riset, udah dia nggak berubah lagi. Ini kok berubah. Nah, nanti risetnya riset sementara. Jadi antara, umpamanya nih, saya maunya 2 ya. Setelah mau 3, 2 sudah dihitung, 3 belum. Nah, di antara setelah 2 dan sebelum 3, makanya dia akan reset kembali ke 0. Sementara setelah itu dia kembali lagi 0, 1, belum lagi. Kalau ini kan risetnya permanen. Setelah 0 ya 0 terus nih. Soalnya berubah nih ya. Soalnya berubah dia 0 terus. Soalnya berubah 0 terus. Berubah ya. Berubah 01, 01 yang merah. Dia tetap aja 0. Itu risetnya permanen. Nah, itu kita risetnya adalah sementara. Nilainya di riset setelah di riset 0 kembali lagi dia berhitung seperti awal. Jadi nilai awal. Nah, dia harus pakai gerbang nanti. Nah, gerbang apa dia? Nanti ada kita ingatkan gerbang. Supaya dia akan merisetnya hanya sementara. Setelah itu dia akan kembali keadaan normal lagi seperti awalnya tadi. Nah, gitu ya. Jangan risetnya terus-terusan. Nah, ini tadi yang kita gunakan untuk kalau dalam satu IC-nya. Jadi untuk 4 bit tadi disediakan contohnya TTL 74 tadi kan. 93 pencetakan binar bagi 16 4 bit 7493 yang ini output. Ini IC apanya harusnya kecil ya. Kita lihat punya di simulasinya tadi.
Pasti kita tidak perlu membuat JK flip-flop itu terlalu banyak, gitu ya. Nanti akan kita gunakan. Kita ini dulu yang tadi cek ya, 7493. Jadi ya, kalau 90 nanti dia dekade. Dekade antar, bisa kita tambahkan di sini. Tidak taruh ya. Kalau dekade nanti dia 7490 ya. Sehingga dia akan menghitung, tidak perlu kita membuat 4 flip-flop dengan adanya risetnya pada saat setelah 9 dan sebelum 10. Coba dulu ya tampilkannya IC-nya. Kemudian juga ada yang 7490. Fungsi sama 7493, satu lagi 7490 ya. Nah, DKD ini DKD bina counter ya. Dulu 7493 dulu ya. Dulu. Tidak semuanya perlu kita buat menggunakan JK flip-flop kalau terlalu banyak. Ini yang 7493. Dekade dan binary counter. Nanti praktek kita buat ini. Berikutnya. Ini ada R9, ada R0 nanti ya. Kalau untuk dekade ini. Jadi dia hanya akan menghitung ini ya. A, Q, B, C, Q, D ya. Sampai 9. Setelah 9 ini kembali ke 0. Tidak, kalau tadi kan ada 4 ini menjadi 15 ya. 0 sampai 15. Nanti ini kembali. Nanti kita coba simulasikan ya. Ini yang benar. Jadi prakteknya di sini enggak kita pakai prakteknya ada. Yang itu gunakan. Nah, kita lanjutkan dulu teorinya, baru kita simulasikan. Yang isinya tadi ya, medium scale integration, itu udah IC. Tapi yang tadi kan juga IC, kita ambil dari ICJK ya. Tapi dari gerbang kita buat dari flip-flop. Nah, jadi tidak perlu dengan flip-flop lagi untuk yang dikitnya lebih besar. Nah, ini yang pakai modulus. Cacat koordinat modulus. Jadi kalau cacat dasarnya tadi ya, 2 pangkat N tadi kan, di sebelumnya, dapat dibuat dengan menggunakan JK flip-flop dengan clock ya, cacat atau keadaan listrik sebelumnya yang dapat dilalui oleh pencacat adalah 2 pangkat N. Kalau dia 1, berarti 2 perhitungnya 0, 1. Kalau 2, berarti 0 sampai 3. Kalau 3, 0 sampai 7. Kalau 4, 0 sampai 15. Kalau 6, 0 sampai 31. Kalau 7, 0 sampai 63. Dan seterusnya ya. N-nya. Jadi menurut cacat sebanyak 2 pangkat N. Bilang terbesarnya berarti 2 pangkat N kurang 1. 3, 8, kalau 4, 16. Kita dapat 2, 4, 8, 16. Jadi selain yang terbesar tadi, kita juga bisa membuat cacat 2, 4, 8, 16. Ya. Dan seterusnya ya.
Cacat 3 kan tadi sampai mood 8 ya, disebut mood 8. Berikutnya untuk 4 disebut mood 16. Masih banyak 16. Sehingga suatu modulus atau singkat mood ya adalah pencacahan banyaknya keseluruhan keadaan yang dilalui. Nah, gimana kalau nanti di antaranya, artinya lebih besar dari yang lebih kecil dari yang paling besar. Makanya ini kan kalau 3 dia kan 4 tadi kan dia 0 sampai 3. Kita maunya mau 3 berarti 0 sampai 2. Atau yang 8 0 sampai 7 kan kita maunya sampai 5. Atau yang ini kalau ini otomatis ya 7. Lebih kecil ya dari yang kita inginkan. Seperti atau yang 15 tadi kita mau sampai 9. Nah, ketiganya menurut lebih kecil. Berarti dia harus dibuat dari pencacah yang lebih besar. Ya. Tidak boleh yang kecil ditambahkan, nggak bisa dia yang besar yang kita kurangi. Ini nanti cacahnya disebut cacah termodifikasi dan termodifikasi ya. Idealnya kalau 3 berarti 0 sampai 7. Kalau 2 0 sampai 3. Kalau 4 0 sampai 15 gitu ya. Jadi kalau kita lebih kecil dari yang paling besar tersebut, nah pasti kita harus mengambil dia mood yang lebih besar. Karena kita mau 5. Tidak bisa kita menggunakan modulus 7, 3. Oh, 3 ini kan 0 sampai 3. Karena kita maunya 5. Kita mau moodnya mood 8, 0 sampai 7. Nah, itu dia. Kita mau dia 8. Tidak bisa kita mood 8. Karena mood 8 hanya 0 sampai 8. 0 sampai 7. 8-nya nggak ada. Kita mood 16. Kita ambil 4 tutor, baru nanti dia ditekan. Jadi baru cacahnya seperti yang kita modifikasi. Modifikasi kita mau sampai di mana? Kita menentukan. Kalau dibiarkan dia akan sampai nilai besar. Kalau 2 sampai 3, kalau 3 sampai 7, 4 sampai 16, 5 sampai 21, 7 sampai 63. Nah, ini dia. Jadi diambil dulu terbesarnya, baru di bawahnya bisa kita potong. Tetapi jangan juga kita ambil umpamanya kita maunya 5. Kita ambil 16. Terlalu jauh kita motongnya. Karena nanti ada satu yang tidak pernah dipergunakan. Jadi ambil satu tingkat di atasnya. Misalnya kita mau 5 berarti 8. 8 berarti mood 15. Kita maunya hanya 2 gitu ya. Ambil mood 8 kan sayang. Bisa nggak? Bisa. Tapi yang satu lagi nggak pernah digunakan. Pencacahnya ya. Jadi ambil satu tingkat di atasnya yang lebih besar, lebih besar di atas satu tingkat. Kita di antara 8 dan 9, bapaknya berarti ambil mood 16. Kita di antara di bawah 7 tetapi di atas 3, di bawah 7 kita berarti kan 4, 5, 6 kan. Kita ambil mood 7, mood 8 ya, berarti dia. Nah, kalau yang mood 3 kan dia hanya 0 sampai 4 ya, 0 sampai 3 ya. Dia paling di bawahnya ya 1, 2 ya selain 0. Kita maunya 2, jangan mood 8. Yang satunya tidak akan terpakai gitu ya. Jadi dari yang satu tingkat di atasnya. Kita mempunyai pencacah mood 7 membutuhkan 3 buah flip-flop karena 8 merupakan cacah dasarnya ya. 7 kan hitungnya 0 sampai 6 kan. 8 0 sampai 7. 5 sampai 6. Kita ambil 6 bukan 3. Jangan kita ambil yang 16. Boleh nggak 16? Boleh. Tapi yang satunya tidak akan terpakai. Itu apa yang tidak digunakan gitu ya. Jadi kita hanya mengambil nilai 7. Orang dengan mood 8 jadi 4 apalagi mood 16. Terus 16 itu ya. 16. Contohnya tadi. Itu mood 3 ya. Tapi kita ambil dari mood 4. Mood 6 kita ambil dari mood 7. Mood 9 kita ambil dari mood 16. Menulis 16 ya. Menulis cacah 16. Kita ambil dari yang lebih besar. Kalau kita mood 6. Kan 0 sampai 5 dia kan. Kenapa ngambil mood 16? Cukup mood 8. Karena mood 8 aja dia nggak nyampe apalagi 16 gitu ya. Nanti kita ambil. Nah, ini dia contohnya. Yang 3 tadi udah nih ya. Yang 3 0 sampai 7 tadi kan. Ini masih yang normal ya. Yang mood 8 originalnya. Jadi dia menghitung 0 sampai 7. Terus 8, perhitungan 8 cacahan. 0 sampai
Setelah 7 dia kembali ke 0. Ya, harus di atas sudah gitu tadi. Tambah sebentar tambah. Setelah 15 dia harus kembali ke ini 15. Ini kan ditulisin biar nggak panjang kan. Ini dia kembali lagi ke 0 lagi. Gitu ya. Nah, tadi. Jadi kembali ke 7. Dari 7 kembali ke 0. Dari 3 kembali ke 0 ya. Sudah kita simulasikan tadi ya. Caranya 0, 0, 1, 2, 3. Dari 1, 1 kembali ke 0, 0 lagi. Dan itu akan kembali ke atas lagi gitu ya. 0, 1 lagi. Ini juga bisa kita melompati satu nilai ya. Urut kembali ke 0, kembalinya ke 1 gitu ya. Terus kembalinya ke 2. Startnya dia 2, 2, 3, 4, 5. Tapi ini, kalau tadi kan kita riset semua ya. Ini kita ambil yang 8 aja ya. Kita riset itu. Riset berarti dia kembalinya ke 0. Karena semuanya diberi nilai 0 ya, startnya ya. Riset 0 semua, 0, 0 startnya. Terus saya artikan ini. Startnya akan dari 0. Jadi setelah dia 15 kembali ke 0. Yang 3 setelah 7 kembali ke 0. Yang 2 setelah 3 kembali ke 0. Ini bisa kita kembalinya tidak ke 0. Setelah 15 kembalinya ke 1. Berarti apa? Ada yang di set. Berarti ada yang nilai ini dikasih J-nya 1. Jadi startnya bukan 000, yang terakhir nih ya. Bukan 000, tapi 100. Setelah 15 kembalinya ke 1. Itu bisa. Ada nilai-nilai tertentu yang seperti itu ya. Walaupun tidak sebanyak yang kembali ke nilai awalnya 0. Ada 15, 10 kembalinya bukan ke 0 ke 1. Bisa nanti diatur. Jadi artinya apa? Yang pertamanya bukan J dan K-nya 1, tapi J-nya 1, K-nya 0. Startnya nanti dia awalnya adalah ya. Jadi 0 hilang. Jadi dia kembali ke 1. Satu ini kan ya. Tadi kan 0 ya. 1 startnya kan. 2 ya. Walaupun dia tidak. Oh ini salah satu. Di sini sama ya. Masih yang apa namanya yang seri ya clocknya. Itu coba ya. Oh ini enggak salah. Bisa betul. Itu ada isinya salah. Dia harus kayaknya salah. Kayaknya jadi sama dengan tadi.
Memang nanti saya ini kan bukan yang ini deh ya. Saya kembalikan dulu ke satu di nggak mau dekor ini. Jadi kita akan cari itunya. Ada nanti bawah nanti ya. Biasanya pokoknya paralel. Ini bisa kita atur nanti ini ya, nanti kita coba. Cuman dia hanya satu ya, bawahnya nggak dihitung lagi ya. Umpamanya dua, nolnya nggak bisa. Nol langsung dua, gitu. Nggak bisa ya. Dia hilang. Pokoknya dari dua ke bawah hilang. Kalau satu, nolnya hilang. Kalau dua berarti nol dan satunya hilang. Kalau tiga berarti nol satu dan hilang. Ya, ininya tidak bisa hanya satu dari 8 yang hilang. Jadi dia pokoknya dari dua ke bawahnya hilang. Kalau dari tiga ke bawahnya hilang. Dari 4, 2 sampai 3 hilang. Ya. Jika dia tidak kembali reset ke nol ya. Walaupun tidak sebanyak ke nol, jadi kita coba. Nah, ini kalau ini nggak bisa nih. Ini kan bisa nih satu. Nah, ini dia harusnya 2 langsung hilang. Ini dia sampai 3 bawah hilang. Sampai 4 hilang. Ini kan hanya satu dia hilang. Jadi mau yang satu. Dia akan memberi nilai awal ya. Nah, nanti kita ambil contohnya. Nah, kalau tadi kan sama ya, ininya nggak serempak atau serial ya, serial. Ini dia menggunakan satu daya balik sebelum apa namanya nilai tertentu dilewati. Nah, tadi kan tetap kalau 2 flip flop sudah sampai 3, 0, 1, 2, 3. Kalau 4 flip flop, 3 flip flop 0 sampai 7, 0 sampai 7. 4 flip flop 0 sampai 14. Ini dia nanti akan kita gunakan. Pada nilai berapa dia akan kita reset. Kalau ini dia yang tadi, dia akan mereset nilai terakhir ya. Namanya ini. Setelah 7 dia reset ke 0 otomatis. Kalau 2 setelah 3 dia reset ke 0 otomatis. Kalau di 4 setelah F atau 15 dia kembali ke 0. Nah, nanti kita ingin mereset nilai tertentu. Karena kita harus kasih nilainya. Kalau 7 juga nggak ada gunanya. Otomatis ya. Oh yang 4 Pak saya setuju ya. Kalau ada gunanya, hapus saja yang 3, yang keempatnya kan udah otomatis. Nah, umpamanya kita mau 6. Nah, nilai 7-nya itu langsung kita reset. Jadi setelah nilainya 6 dihitung, 7-nya nggak sempat. Pada saat nilainya mau menjadi 7, dia akan di reset menggunakan terbangnya. Berarti A, B, C-nya, ini tadi. Atas ya. Nah, A, B, C-nya ini. C, B dengan A-nya kita hubungkan gerbang lain masuk ke clear. Otomatis ya. Nggak langsung, tapi lewat gerbang ya, ini ya, masuk clear. Berarti dia akan menjadi, ini kan satu kan. NaN 111 dia akan jadi 0. Sehingga 0 ini akan menjadi kembali ke 0. Jika salah satu dengan 0, dia akan jadi 1 lagi. Kan udah, kerja lagi dia. Jadi tidak bisa kita langsung ke sininya tanpa gerbang. Nah, gerbang kan 0, 1, 1, 1, NaN. Kalau N itu kan 111, kebalikannya ya. Nah, pada saat 111, dia akan clear. Nilainya akan 0. N itu outputnya 0. Nilainya akan 0. Sehingga nanti A, B, dan C akan kembali. Setelah A, B, C, 0 kan NaN berubah menjadi tadinya 111 menjadi 0, 0, 0, 0, 0 menjadi 1. Ini berulang lagi. NaN berubah lagi 01, 001, tetap dia 0. Tetap dia 1 gitu ya. 011 tetap di 1. 100 tetap di 1. 110 tetap di 1. 111 kembali lagi di 0. Kita coba. Yang dari 3 aja ya, kalau 2 terlalu sedikit. Ambil ya. Nah, kurang ini deh. Jadi pada saat dia mau 7, jadi dia hanya count-nya, ini kan 3. Kalau tadi kalau dasar kan 0 sampai 7 ya, 8. Ini tidak 8 ya, hanya 7.
0 sampai 6. Pada saat 7 berarti kan A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1. Ini kan 1, 1, 1. Ini akan berubah jadi 0. Outputnya di gerbangnya jadi 0. Tapi pada saat mulai startnya nih, 0, 0, 0, 0, 0, 0 kan, ini dia menjadi 1. Berubah, datang clock. 0, 0, 1. Kan, ini tetap 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 tetap 1. 0, 1, 0. Ini tetap 0. Tetap 1. Ini 1, 1, 0, 1, 1 tetap 1. 1, 0, 0 tetap 1. 1, 0, 1 tetap 1. 1, 1, 0 tetap 1. 1, 1 kembali 0. Bisa. Pada saat mau 7 nih. Nah, ya reset. Ya, nilainya ini yang di atas. A-nya 1. Ya. B-nya sudah 1. C-nya mau akan 1. Dia akan reset kembali ke 0. C-nya mau akan 1. Jangan ditunggu 1. Kalau 1 dia kembali seperti awal. Nah, kita lihat simulasinya ya. Itu baru kita. Teman dia akan menghitung 0, 3 ya. 3. 1 sampai bentar ya. Ini saya tutup dulu ya, biar terlalu panjang. Satu ini lagi mungkin ya. Lalu bukan yang 3 bit itu tidak sebanyak yang 4 bit nanti kegunaannya ya. Tapi ada nanti nilai tertentu seperti mana orang sekarang menggunakan komputer ya. Seperti hardware saja bisa kita buat ya. Ini yang DKD-nya standar 57 ya. Ya. Nah, ini kan 7 tadi ya. Kalau nggak pakai ini kita nih. Ini supaya bisa riset aja saya. Kami langsung boleh. Boleh nggak ini langsung? Nanti coba ya. Ini tanpa ini saya. Ini kan nyatu riset. Tujuannya apa? Waktu di tengah jalan kita menghitung nanti ini dulu. Yang risetnya saya tahu ya. Coba. Yang riset ya. Ya. Ini sampai 6 nih ya. Itu tidak menghitung 7. 5, 6, kembali ke 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kembali ke 0 kan. 7-nya nggak ada kan? Nih, bisa saya riset. Pamer saya nih saya riset. Jadi kembali ke 0. Tetapi kalau clock, dia nilai terakhirnya masih simpan ya. Nah, 4-nya masih ada. Lanjut lagi dia 5. Kalau reset ini enggak. Reset umpamanya setelah nilai 4 umpamanya. Saya reset. Nah, karena dia kan. Ini gunanya. Nah, ini saya inginkan dulu. Ini saya abaikan langsung seperti yang kita inginkan tadi. Ini seperti yang contoh di buku ya. Di buku kan gerbangnya doang, Pak. Gitu kan. Boleh, boleh. Clearnya ya. Tapi kita tidak bisa mereset. Nah, itu aja deh ya. Tidak bisa reset. Misalnya ini. Nah, ini kita cari riset nanti. Ini bisa juga. Ini tambahnya ini ya. Nah, ini contohnya lagi. Dolar. Kemarin tadi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini maksudnya. Ini clearnya kan. Ini. Ya, saya kembalikan lagi yang tadi. Ininya nanti nggak perlu kita riset ya. Risetnya sudah ada di atas. Ini terbahannya kembali ke. Nah, CN dulu ya. N-nya kan ini kan 1, ini 1, kan? Ini kan 1. Sedangkan, nah ininya, 0 dia kan 1 kan? 1, 1. Ini berubah, kalau ini ke 1-nya tetap 1 ya. Ini berubah dari 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, baru dia 0 ya. Ketiga input ya.
boleh kita langsung. Nggak ada. Nah, gimana kalau kita 5? Tadi kan N-nya tadi, kalau yang 6 kan ini tadi. Nah, nah, pada saat mau 7 gitu kan, nanti ininya, tiga-tiganya di-outputkan ke habis. Kalau 6, berarti dia kan, kalau 5 ya, kan 6-nya dipotong. 5 berarti kan 1, 1, 7. Berarti 6-nya nggak ada. Kalau 5 berarti 6. A dan C-nya 1, B-nya 0. Nah, bisa B-nya kita masukin ke sini, ya, B komplement, atau nanti A dan B-nya kita gabung, atau B dan C-nya digabung. Bisa ya. Nah, ini kita coba. Kita mau hitung 5. Kalau tadi 7 ya. Kita 7 nih. Hitung 5. Di 7 nanti 9 ya, gampang. Ini kan 7 dia. Sekarang kita maunya, nah, ini ya, saya jalankan dulu. Ini tentunya 7 kan ini. Tapi dia tidak ada nilai 7. Tapi gerbang nenen dapat 7, dia langsung reset. Nah, kalau 5, tapi gerbang nenennya ambil dari 5. 5 itu adalah yang. Nah, ini ketiganya ya. Ketiga nih. Satu ya. Nah, Q1 dan Q2 dan Q3 ini belum kita balik ya. Yang terkecilnya sebelah kiri ini, artinya kanan. Ini dia. Q3 dan Q2-nya 1, Q1-nya atau A-nya, kita 6 ya. A-nya bisa kita gabung ke Q0-nya di sini. Atau lebih mudahnya gabungnya ke sini. Artinya apa? Sebenarnya perlu NAND 2 input artinya ya. Nah, ini sampai 5 ya. Ini 6 nih. Jadi pada saat 0 sampai 4 dia ngitung, pada saat 5 dia ngitung, pada saat 6 dia akan reset. Ini sebenarnya cukup NAND 2 input ya. Nah, kalau mau 3 juga kita gabung ke sini atau kita gabung. Ini dianggap 2 input. Kalau 3 ke sini ya. Nah, ini dua-duanya kita coba. Sini juga kita coba. Jadi tidak akan dapat angka di atas 5. 4, 5, balik ke 0 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Nah, ada kan? 6 dan 7-nya nggak ada. Begitu juga nanti dengan 7 ya. Dekadenya besok. Oh, tadi 5. Sekarang kita maunya sampai 4. Berarti 5-nya, ya 5 berarti kan ini 1, ini 1. Ya. Yang tengahnya 0. Tambah lagi sini 1. Yang 0 ini ya kita gabung ke atas boleh, ke bawah boleh ya. Atau ke sini. Boleh. Ya. Ini kan 5 nih, 6 nih. Berapa nih? 1, 0, 1. Berarti 5. Berarti dia hanya untuk sampai 4. 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4. Sudah ada dia kan? 2, 3, 4, kembali 0. Nah, sekali 5 dia. Kalau 3, berarti kan 4 dong. Ini saja. Ininya dihapus. Enggak ada guna ini. Kita hapus semua malah. Kalau itu 3 ya. Bukan ini. Ini 3 bisa 3. Tapi kan boros kita nih. Ini enggak ada. Nah, 3 ya. 3. Ini kita gabung semua kan. 3 kan 4. Bisa. Tetapi kita akan boros. Ini kita 3. 0, 1, 2, 3, kembali ke 0. Nah, kenapa nggak kita gunakan ini kalau ada 3 gitu? Nih, gimana dia sebutkan? Nah, ini kan ada gerbang N, ada gerbang NAND, ada 3 buah flip-flop, ngitungnya sampai 3 kan? Tuh, 2, 3, kembali ke 0. Ya kan? Nah, ini aja tinggal 2. Nah, ini ya. Makanya mood itu harus yang di atas dia gitu kan. Kalau 3 ya udah, ini 3 juga kan hitungnya gitu. Nah, tuh 2, 3, kembali ke 0. Sama kan? Nah, ini cuma 2. Tidak ada gerbang N, tidak ada gerbang NAND. Nah, itu makanya untuk mode di bawah yang maksimal, kita gunakan gerbang N dan NAND gitu ya. Kalau tadi dia nggak NAND doang, nggak berubah nih kan. Tambah. Ini kalau ini boleh pakai saklar, boleh ke 1 ya. Yang berubah ini kaki 1 doang yang berubah.
Nah, untuk 3 nggak perlu ini. Dihapus aja ini semua sama yang tadi ya. Dihapus sudah dapat ini. Mirip ini kan. 1, 2, 3. Tetapi kalau 4, nah, ini nggak dapat 4. Ini dia baru. Oh, baru 4 baru ada gunanya. 4, 5, 6. Nah, 4. Kita mau 4, berarti dia kan 5. Berarti ininya 1, ininya 0. Nah, baru dia kan berapa nih? 4 ya. 5 ya, berarti dia 4. Nah, jangan 3 kita gunakan ini pakai boros. Boleh nggak ya? Boleh, tapi boros aja kan. Nggak boleh. Ya, kenapa kita lebih mirip kan? Nggak salah sih hasilnya ya. Cuma kita menambah kerjaan sendiri aja. Nah, hal ini sama nanti berguna untuk, nah, kalau 4 tadi, kalau 5 berarti dia 6 kan? Berarti ini dapat 4. Kita mau 6. Kalau 7 nggak usah diomongin gitu ya. 6 berarti dia ini 0. Boleh ke sini, boleh ke bawah. Ini ke bawah, sama aja ya. Atau gerbang NAND juga ikut. 3. Nah, ini kan 6, berarti dia hanya sampai 5 ya. Itu. Nah, sebenarnya masih DKD. Nah, satu lagi deh, DKD ya. DKD berarti tidak bisa yang ini. Tadi maksimalnya yang 3, 7 cuma ya. 8, 9-nya dari mana? Kita dia ini bisa dikurangi dari 7 ke 6, ke 5, ke 4. Kalau 3 nggak perlu, buang aja ini. Perlu semua ya, ini buang. Tinggal ini doang, 3. 8 nggak sanggup. Makanya muncul yang 16. Berarti dia menghitungnya sampai 15. Tetapi pada saat dia mau 10, nah 10 berarti apa? 1, 0, 1, 0. 10 kan? Berarti yang 16-nya 1, yang 8-nya 1, yang 4-nya 0, yang 2-nya 1, udah 10 tuh kan? Yang 1. Ini dia. Sama dengan tadi. Dia hanya akan menghitung dari 0 sampai 9. Kalau dibiarkan dia 0 sampai F kan? 15. Nah, ini dia. Sama dengan tadi. Jangan kita gunakannya 7, nggak sanggup, nggak ada dia 8, 9, nggak ada. Tapi kalau ini dia mulai dari 8 sampai 14. Nah, tapi 14 itu apa? Nggak ada gunanya ya. Hanya 1 digit desimal. Nggak ada gunanya, jarang dipergunakan. 9 kembali ke 0. Nah, A dia kan, hanya langsung di reset. Nah, kalau kita 8, jadi kita ambil 9 kan? Jadi kan 8, jadi kita perlunya 9. 9 itu 8 dan 1. Ini 8 sama 1. Ini dia hanya akan menghitung sampai 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kembali ke 0 kan. Nah, 7, berarti dong 8 dong. Ini 2. Nggak ada gunanya, hapus aja nih. 3 ini udah 7 deh kan. 3 ini otomatis 7. Jadi ini bisa nggak? Bisa. Tapi ini kita gabung ke sini. Tapi kan mubazir. Bisa-bisa, tapi mubazir. Untuk apa nih gerbang flip-flop 1, N, dan ini udah 8. 7 ya. 7 dia kembali. Nah, tuh. 8-nya nggak jadi. Nah, kan? Nah, itu nggak ada gunanya. Ini kita buang dapat 7 juga. Nah, itu ya. Jadi dia kalau 7, jangan diambil buat 16. 7 jangan buat 8 dong, langsung dapat dia. Kalau 6 baru mau 7. Jangan kita ambil buat 16. Boros-boros saja kita. Nah, kita kembalikan yang 9. Nah, yang DKD ini sudah ada nanti IC-nya satu khusus. Jadi tidak perlu kita buat yang khusus ini nih. Dia sudah menghitung 0 sampai 9 otomatis. Satu IC dia. 7490 nanti IC. Nah, di minggu depan kita masuk. Di mana pengganti ini ada dua JK flip flop nih kan. Ini kan 1 JK, ini 1 JK ya. Ini kan karena simbolik ya, kalau IC-nya kan 1 JK. 1 JK. Satu gerbang N, 1 IC ini, 1 gerbang N, 1. Jadi ada 4 IC. Nah, ini bisa diganti dengan 1. 1 digit biar 0 sampai 9. Kalau digit, nah yang 7490-nya kita gandeng, bekaskan. Nah, sampai sini dulu, nanti itu kita lanjutkan untuk yang kaskadenya atau yang menggunakan IC-nya. Di sini, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan.
depan tanggal berapa ya? Sekarang 12, minggu depan tanggal 2, 7, 19, masih bisa gitu ya. Kerjaan bisa ya. Sekarang 12 ya, 12 sampai 19. Saya 20 ada acara ya. Ini Selasa masih Rabu saya gitu. Nah, ini masih bisa ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita minggu depan. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.